Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga anak-anak ibu dapat belajar tetap dengan penuh semangat. Kembali kita di channel SD Negeri 3 Kota Banda Aceh. Kali ini Ibu Rizka akan memberikan pelajaran di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dengan materi sumber energi matahari. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari SD Negeri 3 Kota Banda Aceh. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari ikut bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Razitu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita bacakan doa tadi, pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan mudah. Anak-anak ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian energi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi manfaat-manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Apa itu energi? Ya, tepat sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dihasilkan dari sumber energi. Tahukah kalian apa saja sumber energi yang ada? Ya, tepat. Sumber energi yang ada diantaranya adalah matahari, angin, air, listrik, minyak bumi, dan masih banyak sumber energi lainnya. Namun, kali ini Ibu Rizka hanya menjelaskan tentang sumber energi matahari. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu matahari? Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya. Aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Aku adalah matahari, akulah pusat tata surya. Aku punya sinar yang terang, ultraviolet namanya. Tumbuhan, hewan, juga manusia, semua butuh sinarku. Agar tulang kuat, tubuh jadi sehat, engkau butuhkan sinarku. Panas matahari sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di muka. Sekarang, mari anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa sinar matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk mengeringkan pakaian. Selain itu, sinar matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dalam memasak makanan, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan akhirnya dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Selain itu, tumbuhan dalam proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Anak-anak ibu sekalian, untuk lebih jelasnya tentang manfaat-manfaat dari
energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Matahari memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, energi matahari dimanfaatkan pertama sekali untuk mengeringkan benda yang basah. Contohnya adalah mengeringkan pakaian setelah dicuci. Selanjutnya, juga dapat mengeringkan makanan seperti mengeringkan kerupuk dan mengeringkan ikan asin. Yang kedua, energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam proses pembuatan garam, di mana energi panas dari matahari dapat menguapkan air laut yang ada di tambak sehingga air laut tersebut mengkristal menjadi garam. Yang ketiga, energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghangatkan tubuh. Salah satunya adalah untuk menghangatkan tubuh bayi, karena pada tubuh bayi itu sangat mudah untuk mengubah suhu tubuhnya. Yang keempat, energi matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk menjaga kesehatan tulang. Karena pada tubuh manusia, sinar matahari dapat mengubah provitamin B menjadi vitamin D sehingga akan menjaga kesehatan tulang pada manusia. Yang kelima, energi cahaya pada matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, di mana energi listrik dari pembangkit listrik tenaga surya dijadikan sebagai energi alternatif yang menggantikan energi yang berbahan bakar fosil. Selanjutnya, energi matahari juga bermanfaat bagi tumbuhan. Adapun manfaatnya energi matahari bagi tumbuhan adalah yang pertama sekali untuk membantu pertumbuhan pada tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari akan lebih maksimal menghasilkan makanan untuk pertumbuhannya, sehingga tumbuhan tersebut akan menghasilkan daun yang hijau, yang tebal, dan tumbuh dengan subur. Yang kedua, manfaat energi matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis, di mana sinar matahari akan menyerap ke daun dan akan menghasilkan makanan dan juga akan menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh manusia dan juga hewan. Selanjutnya, yaitu manfaat energi matahari bagi hewan. Energi matahari bagi hewan bermanfaat sebagai kesehatan tulang pada hewan karena dapat menghasilkan vitamin D. Kemudian, pada hewan, energi matahari juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Contohnya pada buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya untuk mengatur suhu agar dia dapat bertahan hidup. Yang ketiga, manfaat energi matahari bagi hewan adalah untuk mencari makanan. Contohnya adalah ayam. Ayam mencari makan pada pagi dan siang hari, sedangkan pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Nah, anak-anak ibu sekalian, selain energi matahari bermanfaat bagi hewan, manusia, dan tumbuhan, energi matahari juga bermanfaat bagi alam, yaitu sebagai sumber penerangan. Bagian bumi yang terkena pancaran sinar matahari akan terang, sedangkan pada bumi yang tidak terkena sinar matahari maka akan gelap. Selain itu, energi matahari juga bermanfaat dalam proses siklus air, di mana air laut akan menguap menjadi titik-titik air dan menjadi awan sehingga akan berubah menjadi air hujan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, itulah penjelasan tentang manfaat-manfaat dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak ibu sudah memahami materi yang sudah ibu berikan,
anak-anak ibu bisa menyelesaikan soal-soal berikut ini. Anak-anak ibu sekalian yang sangat ibu sayangi, itulah penjelasan dari sumber energi matahari. Energi matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu anak-anak ibu, kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada satu pesan yang akan ibu berikan kepada kalian. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah kita menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat baik kepada seseorang, maka berdoalah untuk mereka. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.